Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Siswa kelas 71, 72, 73, 74, 75 SMP Negeri 1 Sibolga. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Emi Saprida, dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita masih di bab 1, namun tentu saja dengan submateri yang berbeda. Anak-anak ibu sekalian, silakan siapkan bukumu, baik buku tulis, buku paket yang sudah dibagikan, juga alat-alat tulismu. Baik anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, mari kita lanjutkan. Materi kita pada hari ini adalah besaran dan satuan. Dengan kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran menggunakan satu standar baku. Tujuan pembelajaran kita menjelaskan pengertian besaran, menyebutkan contoh besaran dan bukan besaran, membandingkan satuan baku dan tidak baku, menjelaskan besaran pokok dan besaran turunan, dan menjelaskan pengertian pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari tahapan pengamatan. Sekarang, jika kalian disuruh untuk melakukan pengamatan terhadap sebuah pohon, data apa sajakah yang dapat kalian peroleh? Tentu saja yang mudah dideteksi dengan panca indera kita adalah apa warna daunnya, berapa tinggi pohonnya, berapa lebar daunnya, berapa diameter pohonnya, dan bagaimana tekstur pohonnya. Dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari sini kalian akan mempelajari apa itu besaran. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, sekarang kita lihat. Apakah warna daun bisa diukur? Tentu tidak bisa. Berarti warna daun bukan merupakan besaran. Apakah tinggi pohon bisa kita ukur? Ya, bisa. Berarti tinggi pohon adalah besaran. Nah, apakah lebar daun bisa kita ukur? Ya, lebar daun adalah besaran. Nah, apakah diameter pohon bisa kita ukur? Ya, tentu saja bisa. Nah, terakhir, apakah tekstur pohon bisa kita ukur? Tidak bisa ya. Maka tekstur pohon bukan merupakan besaran. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Dalam fisika, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka beserta satuannya. Besaran dibedakan menjadi dua, pertama besaran pokok dan besaran turunan. Perbedaannya, besaran pokok, besaran yang satuannya telah didefinisikan terdahulu dan tidak dijabarkan dari besaran lain. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya berasal dari kombinasi besaran-besaran pokok. Contoh dari besaran pokok yang pertama, jumlah joule satuannya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela, waktu satuannya sekon, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, massa satuannya kilogram, dan yang ketujuh, panjang satuannya meter. Selanjutnya, contoh dari besaran turunan, luas lambang A, rumus panjang kali lebar, satuan meter persegi. Kedua, volume, lambang V, rumus panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter kubik. Yang ketiga, massa jenis, lambangnya Rho, rumus massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan, lambangnya P kecil, rumus perpindahan per waktu, satuannya meter per sekon. Yang kelima, percepatan, lambangnya A kecil, rumus kecepatan dibagi waktu, satuannya meter per sekon kuadrat. Yang keenam, gaya, lambangnya F besar, rumus massa kali percepatan, satuannya Newton. Yang ketujuh, usaha dan energi, lambangnya W besar, rumusnya gaya dikali perpindahan, satuannya Joule. 8, tekanan, lambangnya P besar, rumusnya gaya dibagi luas,
satuannya Pascal. Yang ke-9, daya, lambangnya P, rumusnya usaha dibagi waktu, satuannya watt. Yang ke-10, ada momentum, lambangnya P, rumusnya massa dikali kecepatan, untuk satuannya kilogram dikali meter per sekon. Oke, anak-anak, kita dengarkan lagu berikut ini. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka punyai satuan. Besaran ada dua macam, pokok dan turunan. Yang pokok adalah besaran yang sudah ditentukan dulu. Sebagai contoh, panjang meter, waktu sekon, suhu Kelvin, masanya kilogram, jumlah zat mol, cahaya kandela, kuat arus ampere. Besaran turunan adalah besaran yang didapat dari penurunan satu atau lebih besaran pokok. Sebagai contoh, gaya Newton, energi Joule, kecepatannya meter per sekon, volume kubik, luasnya persegi, tekanannya Pascal. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ada seorang ibu dan seorang anak yang akan mengukur sebuah meja. Mereka mengukur menggunakan jengkal sebagai satuannya. Setelah mengukur menggunakan jengkal, ibu mendapatkan hasil 4 jengkal. Sedangkan anak mendapatkan hasil 5,5 jengkal. Selanjutnya, ibu dan anak mengukur meja sama-sama menggunakan penggaris. Ternyata didapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 60 cm. Jadi, mengukur panjang meja adalah membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal dan panjang penggaris yang satuannya cm. Jadi, panjang merupakan besaran, 4, 5,5, dan 60 merupakan nilai, jengkal ibu, jengkal anak, dan cm itu adalah satuan. Baik, kita lanjutkan dengan satuan. Apa sih satuan baku dan satuan tidak baku itu? Apakah kedua satuan ini beda? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Contohnya, mengukur panjang meja dengan menggunakan kilan atau jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking yang direntangkan.
Hasil pengukuran orang dewasa akan berbeda dengan hasil pengukuran anak kecil. Satuan tidak baku umumnya banyak digunakan pada zaman dahulu, di mana sistem satuan modern belum dibuat. Ada banyak sekali satuan tidak baku, diantaranya jengkal, depa, kilan, hasta, dan tombak. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Sebagai contoh, mengukur meja yang panjangnya 1 meter menggunakan meteran oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama, yaitu 1 meter. Contoh satuan baku untuk menyatakan besaran panjang, satuan bakunya adalah meter, sentimeter, feet, yard, inci, mil, dan sebagainya. Untuk menyatakan besaran massa, satuan bakunya adalah kilogram, gram, pounds, kuintal, ons, dan sebagainya. Untuk menyatakan besaran volume, satuan bakunya adalah meter kubik, sentimeter kubik, liter, galon, dan sebagainya. Dan untuk menyatakan besaran kecepatan, satuan bakunya adalah meter per sekon, kilometer per hours, mile per hours, knot, dan sebagainya. Serta masih banyak lagi satuan-satuan baku lainnya. Nah, kita masuk ke pengertian satuan internasional. Satuan internasional atau SI adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan SI dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Berdasarkan pengertian tersebut, SI atau sistem internasional merupakan satuan baku. Satuan internasional atau SI merupakan hasil kesepakatan para ilmuwan di Paris pada tahun 1875 dengan syarat dan ketentuan dalam membuat sebuah besaran dalam SI. Yang pertama, satuan harus bersifat internasional atau universal, artinya berlaku untuk semua orang di seluruh penjuru dunia. Yang kedua, satuan harus bernilai tetap, artinya nilai satuan tidak akan berubah oleh pengaruh apapun. Yang ketiga, satuan harus mudah ditiru sehingga mudah diperbanyak dan digunakan oleh banyak orang. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem internasional atau SI dibagi menjadi 2 sistem. Yang pertama, sistem MKS atau sistem Georgi, yaitu meter, kilogram, sekon. Dan 2, sistem CGS, yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Baik anak-anak ibu semuanya, demikianlah pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian simak itu bisa kalian pahami. Jangan lupa untuk melihat tugas yang akan ibu share di Google Classroom atau di WA kita. Dan kamu kerjakan dengan baik, dengan tepat waktu, sehingga nantinya bisa ibu berikan penilaian. Terima kasih.